pasti hebat semuanya dan pasti sehat semuanya ya. Oke, sudah siap mau belajar kembali ke kebenaran firman Tuhan? Pasti semua sudah siap ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dosa dari mata kita ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar dosa yang dilakukan oleh perbuatan kita, dosa yang dilakukan oleh, kemudian apalagi yang sudah kita pelajari? Ayo ingat, apalagi? Apa? Mulut kita juga kita harus hati-hati ya dari perkataan kita, perbuatan kita juga ya. Nah, sekarang dari mata kita. Anak-anakku, mata itu untuk apa gunanya? Oh, pasti betul semuanya jawab melihat Bu Erlis. Mata itu untuk melihat. Nah, sekarang kalau mata ini adalah ciptaan Tuhan, Tuhan mau mata kita gunakan untuk melihat yang baik dan yang benar ya. Apa sih yang baik dan yang benar? Tentu saja melihat sesuatu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau ya. Tetapi juga kita harus hati-hati karena ada juga nih yang bisa mengganggu kita sehingga kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kita lihat terlalu sering karena bisa merusak mata kita. Apa sih kira-kira menurut kalian yang membuat bisa merusak mata kita? Ayo coba kita lihat ya. Ini loh, kita lihat ceritanya dari seorang anak yang karena terlalu menggunakan matanya untuk melihat ini nih, akhirnya dia menjadi anak yang lihat saja ya. Apa kira-kira yang terjadi dengan anak ini? Silakan perhatikan. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet.
dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya Pak, udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya Chan, nanti papa mama jemput kamu di pasar ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal karena terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Nah, sudah lihat ya tadi videonya? Ternyata karena dia selalu pakai HP, dia main game. Waktu itu Mobile Legend, ya. Main game, terus main game, matanya terus lihat main game. Sampai lupa waktu, lupa tidur, lupa belajar, dan akhirnya nilainya jadi jelek. Ya, nilainya jadi jelek, hasilnya jadi jelek. Nah, sampai-sampai dia jadi marah-marah. Dia. Nah, ternyata mata ini juga bisa membuat kita menjadi berdosa. Jadi, mulai saat ini hati-hati gunakan mata kita. Jangan terus main game terus ya anak-anak. Jangan terus main HP terus ya. Kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Terlebih mata kita gunakan untuk belajar membaca, ya. Kalian mungkin belum bisa membaca dengan jelas, tapi kalian bisa belajar untuk membaca, melihat. Seperti hari ini kalian belajar melihat video dari ibu yang sudah kirimkan. Kalian belajar, ya, melalui melihat ini dan juga mendengar ini. Nah, juga supaya rohani kita ini terus meningkat,
kita juga harus rajin ke gereja. Karena di gereja kalian bisa melihat banyak teman-teman ke gereja. Di gereja kalian bisa melihat guru kalian ketika bercerita. Kalian bisa melihat mata ini juga untuk melihat alat peraga mungkin yang digunakan oleh guru-guru sekolah minggu. Firman Tuhan yang disampaikan kalian lihat. Kemudian setelah kalian lihat, kalian juga mendengarnya, bukan? Nah, kemudian ditaruh di dalam hati. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Jadi, hati-hati gunakan mata kalian. Jangan sampai melalui mata kita berdosa kepada Tuhan. Baik, ayo sekarang kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan menolong, supaya mata kita digunakan untuk hal yang baik. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat pagi hari ini kami boleh belajar supaya kami menggunakan mata kami dengan baik. Tuhan, ampuni kami karena seringkali kami justru lebih asik melihat game, mengikuti game yang ada sampai-sampai kami lupa waktu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami hati-hati di dalam kami menggunakan mata kami, karena kami tahu mata ini adalah ciptaan Tuhan dan kami harus gunakan mata ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anakku, sampai bertemu minggu yang akan datang ya. Kita akan kembali belajar dengan tema yang lain tentunya ya. Tetapi Ibu percaya kalian sudah melihatnya dengan mata, mengikuti video ini. Dan pasti kalian akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak TK Negeri Pembina menjadi anak TK yang luar biasa. Kelas Rasrani luar biasa, oke? Nah, tugasnya adalah tolong anak-anak kalau sudah bisa membaca, baca Amsal pasal 20 ayat 12. Amsal pasal 20 ayat 12. Ya, yang sudah bisa mulai membaca, dieja pelan-pelan sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Itu ayatnya tentang apa? Amsal 20 ayat 12 dibaca pelan-pelan saja. Tolong mama divideokan. Yang belum bisa membaca, kalian belajar menulis ya, menulis. Nanti mama misalnya menyebutkan huruf depannya apa. Misalnya huruf M, suruh nulis ya. M, suruh nulis huruf M. A, seperti biasa ya. Ketika anak-anak hendak menulis nama. Jadi Amsal 20 ayat 12 yang sudah bisa membaca, di video membacanya. Yang belum bisa membaca, menuliskannya ayat itu ya, yaitu di Amsal 20 ayat 12. Oke? Siap mengerjakan tugas? Ibu tunggu ya. Oke, terima kasih anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.